Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Wa qala ta'ala wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh wali santri kelas 7 SMBIT Bu Hadi Boarding School Cilacap, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, seluruh siswa baru kelas 7 SMBIT Bu Hadi Boarding School Cilacap. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih di dalam rangkaian acara, yaitu Virtual School Orientation Program SMBIT Bu Hadi Boarding School Cilacap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami diamanahkan untuk menyampaikan tentang adab-adab mencari ilmu, ya, karena sungguhnya, ya, talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah kewajiban kita bagi seorang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, karena adik kita semua dan anak-anakku sekalian juga, ya, sedang dan dalam rangka, ya, akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang belajar, yaitu menuntut ilmu, maka langkah baiknya agar supaya ilmu yang kita pelajari ini bisa kita pahami dengan mudah, ya, kemudian bisa memberikan keberkahan pada ilmu itu dan bisa memberi manfaat pada orang lain, maka perlu kiranya kita bisa mempelajari bagaimana adab-adab, ya, bagi penuntut ilmu agar ilmunya bisa menjadi berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan, ya, kutipan dari kitab, ya, Ta'alimul Muta'alim, ya, sebuah kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab yang isinya adalah tentang bagaimana sikap, ya, seorang yang sedang mencari ilmu, atau bagaimana hendaknya akhlak dan adabnya, ya, bagi para penuntut ilmu yang akan belajar di manapun dia berada, yang tadi di sekolah, di pesantren, dan di mana saja, sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, maka kiranya dia perlu mempelajari, mengetahui bagaimana adab-adab mencari ilmu yang baik sebagaimana dilakukan oleh para penuntut ilmu yang mereka sukses belajar, ya, dan mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Dalam kitab tersebut dituliskan tentang 6 syarat, ya, menuntut ilmu yang dinukil dari perkataan Imam Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, dinukil di dalam kitab Ta'alimul Muta'alim ini, sebagaimana perkataan beliau Imam Ali. Beliau berkata, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ngan majmu'iha bi bayanin. Ingatlah, ya, tidak akan pernah mendapatkan ilmu, ya, illa bisittatin, kecuali dia, ya, menjalankan 6 dari syarat yang disebutkan. Sa'umbika, dan akan saya jelaskan, ya, ngan majmu'iha, ya, ke-6-6-nya tersebut, ya, dibayanin dengan penjelasan yang sangat jelas, ya, dengan penjelasan yang sangat jelas, ya. Dzakain, yang pertama adalah syarat yang pertama apabila kita ingin mendapatkan ilmu dengan ilmu yang penuh barokah dan ilmu yang penuh dengan kebermanfaatan, maka yang pertama adalah dzakain
Yang pertama harus dengan kecerdasan. Yang kedua dengan wa hirsin, dia dengan semangat. Wa istibarin, dia dengan sabar. Wa bulghatin, dengan harta. Wa irsyadi ustadin, dengan petunjuk daripada guru. Wa tulin zamanin, dengan waktu yang panjang. Baik, kita akan kupas satu persatu tentang 6 syarat yang disampaikan oleh Imam Nawawi kepada kita semua agar para calon penuntut ilmu itu bisa mendapatkan ilmu dengan berkah. Yang pertama adalah dzakain. Apa itu dzakain? Dzakain artinya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah potensi yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai akal yang sehat. Kecerdasan itu beda dengan kepintaran atau pintar. Beda. Jadi setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, dan itulah uniknya manusia. Uniknya manusia mempunyai atau Allah memberikan setiap manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang punya kecerdasan linguistik, ada yang punya kecerdasan bahasa, kecerdasan berhitung, dan lain-lainnya. Ada kecerdasan menggambar dan seterusnya. Oleh karenanya masing-masing calon penuntut ilmu itu harus mengetahui potensi kecerdasan apa yang dia miliki, sehingga kemudian dengan ketika kita sudah mengetahui apa potensi kita, maka kita harus menggali potensi itu sehingga kita menjadi seorang yang ahli dalam potensi itu. Jadi potensinya digali, kemudian difasilitasi, dikembangkan terus sehingga kita menjadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Ini adalah satu terkait dengan kecerdasan. Kemudian yang kedua, wahirsin, semangat. Jadi seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat, karena semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi adalah ciri bahwa dia bersungguh-sungguh untuk belajar. Ketika dia bersungguh-sungguh belajar, maka dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu yang dia dapatkan. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan jalan karena kesungguhan, dan kesungguhan itu adalah ciri daripada keberhasilan. Oleh karenanya kita harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu apapun itu, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalaninya agar kita mendapatkan hasil yang terbaik daripada menuntut ilmu, yaitu kepahaman, dan kemudian ilmu itu bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wa istibarin, yaitu sabar di dalam menghadapi segala ujian yang pasti akan datang menimpa orang-orang yang sedang mencari ilmu. Dia harus sabar. Ketika kita sedang mempelajari suatu ilmu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, ilmu itu tidak segera kita serap. Kita susah sekali untuk memahaminya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu yang tahu ilmunya, maka kuncinya dia harus bersabar dengan apa yang terjadi. Karena apa? Karena kewajiban kita itu adalah mencari ilmu. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi orang yang pintar. Karena kepintaran itu adalah nanti adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu terus. Belajar terus dengan sungguh-sungguh. Perkara yang tidak kesulitan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Itulah pahalanya besar. Sedangkan kepintaran tidak harus. Begitu. Jadi itu yang ketiga, kita harus bersabar dengan segala ujian yang akan datang menimpa kepada
calon-calon penuntut ilmu harus sabar. Jangan sampai kita berhenti, ya, kita belajar sesuatu gara-gara kita susah untuk mendalaminya, susah untuk memahaminya, kemudian kita berhenti dan mogok, tidak mau menuntut ilmu misalkan, ya. Atau kita mungkin nanti di pesantren disuruh menghafal, kok susah banget, ya, karena kita disuruh untuk menghafal. Tapi masalah hafal itu bukan tujuan kita. Maka ketika kita susah sekali menghafal Al-Quran misalkan, jangan berhenti kemudian merasa bahwa wah, saya tidak berbakat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Tidak bisa begitu, ya. Harus sabar dengan segala ujian. Kemudian yang keempat, syarat seorang yang penuntut ilmu adalah, ya, wabul khatin, harta, ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu maka dibutuhkan biaya atau harta untuk kita korbankan sebagai sarana agar kita mendapatkan tujuan yang kita tuju, ya. Karena sesuatu, ya, terutama terkait dengan ilmu maka tidak ada yang gratis, semuanya harus berbayar. Oleh karenanya perlu dipersiapkan harta kita. Dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, sudah subhanallah mau mengorbankan, ya, hartanya, ya. Orang tua juga mau mengeluarkan harta yang lebih, ya, untuk masuk di SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap. Karena biayanya, ya, dibandingkan dengan SMP negeri mungkin anak-anak ibu juga cerdas, pinter, ya, bisa diterima di SMP negeri yang biayanya lebih ringan, tapi Bapak Ibu sekalian memilih untuk sekolah di SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap yang sekolah baru swasta yang biayanya mahal, tapi subhanallah ibu-ibu Bapak Ibu sekalian mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap. Barakallah, semoga ini adalah menjadi salah satu kesungguhan perjuangan kita, ya, untuk anak-anak, terutama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana apabila kita tidak mendapatkan harta atau kita tidak punya harta tetapi kita ingin sekolah, ya? Apakah kita bisa mendapatkan ilmu? Bisa iya, bisa tidak. Jika dia tidak memiliki harta tapi dia bersungguh-sungguh pengen menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar dengan menuntut ilmu, ya, harta bisa dicari. Kalau dia tidak punya, mungkin dia bisa dapatkan beasiswa dari orang lain, mungkin juga bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah, ya. Jadi di mana kita lihat kesungguhannya, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita, ya. Jangan pernah menyerah kalau kita tidak punya biaya, tapi kita punya keinginan untuk menjadi orang yang pintar di dalam sesuatu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat, ya, mencari ilmu adalah irsyadi ustadin, harus mendapatkan petunjuk dari seorang guru. Janganlah kita belajar sendiri, belajar Quran sendiri, ya, belajar apa sendiri, tidak mendapatkan atau tidak melalui seorang guru, ya. Mungkin ada orang-orang yang bisa belajar autodidak, ya, tetapi takutnya kalau dia tidak belajar dengan seorang guru, dia tidak tahu apa yang dia pelajari salah atau benar, apa yang dia pelajari, ya, positif atau negatif, bermanfaat atau tidak tahu karena belajar sendiri. Maka oleh karenanya perlulah kita mendapatkan petunjuk dari seorang guru agar apa? Ilmu kita lebih berkah dan bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir, ya, waktu li zamanin, bahwa mencari ilmu itu adalah perjalanan yang panjang, waktu yang panjang, bukan sesuatu yang instan, yang bertahap, ya, satu setapak demi setapak, ada SD, SMP, SMA. Oleh karenanya harus kita lalui perjalanan panjang itu, ya, dengan terus saja mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu itu adalah kewajiban kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Selama nafas ini masih ada, masih Allah berikan untuk kita, ya, maka teruslah belajar dan belajar meningkatkan keilmuan kita agar kita menjadi hamba Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT karena kita adalah orang-orang yang berilmu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri serta anak-anakku sekalian berbahagia, yaitulah, ya, sedikit sekilas tentang 6 syarat, ya, karakter yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Coba dulu lagi. Apa anak? Yang pertama adalah 1, dakain, ya, kecerdasan. Yang kedua apa? Hirsin. Ya, apa tuh? Hirsin, semangat, motivasi. Nah, yang ketiga apa? Istibarin, bersabar dalam menghadapi ujian.
Ya. Yang keempat, bulghatin, apa itu? Harta. Ya. Seorang pencari ilmu harus berkorban mengeluarkan hartanya. Wa irsyadi ustadin, yaitu yang selanjutnya adalah mendapat ya atau dalam bimbingan seorang guru. Ya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah watuli zamanin, mencari ilmu itu adalah proses yang panjang yang harus kita lewati. Ya. Baik, kami kira demikian yang dapat kami sampaikan ya di session acara virtual school orientation program ya, terkait dengan masalah adab atau syarat-syarat bagi calon-calon penuntut ilmu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.